Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rini Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik tentang kinerja dan juga kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. 3, 2, bridging aja. Baik pemirsa, dinamika geopolitik global yang meningkat mendorong Komisi 1 DPR RI menegaskan pentingnya penguatan sistem pertahanan ibu kota melalui kesigapan SDM dan juga alutsista. Dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu mendorong penguatan sistem pertahanan ibu kota. Komisi 1 DPR RI menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menyeluruh, baik dari sisi sumber daya manusia maupun alutsista, untuk menghadapi potensi ancaman mendadak. Dalam kunjungan kerja ke Kodam Jaya, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyampaikan, pembahasan sistem pertahanan dilakukan secara tertutup. Namun fokus utama adalah memastikan kesiapan penuh jajaran Kodam Jaya dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman. Utut menilai, seluruh elemen di Kodam Jaya telah menunjukkan kesiapan dan komitmen yang kuat. Ia menekankan, prinsip kesiapan dalam segala situasi, termasuk menghadapi skenario serangan mendadak yang kini menjadi tren konflik global. Orang kita tuh jago-jago, prajuritnya, troops-nya tuh salah satu the best in the world. Kalau ditanya kekurangannya, kita kekurangan alat dan dukungan dana. Jadi kita jalan terus, di DPR RI mendukung terus, ini bagian dari penguatan NKRI kita. Sementara itu, Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi menyampaikan, pihaknya terus melakukan pembenahan internal, termasuk penataan organisasi dan reposisi alutsista, guna menjaga kesiapan operasional tetap optimal. Terus menata sistem organisasi kami, termasuk juga menata reposisi alutsista juga yang kami miliki. Tentu ini juga pasti akan menjadi perhatian bersama dan akan terus ditingkatkan. Dari Jakarta, Fitian Aunillah, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 12 DPR RI yang memastikan pasokan dan juga penyaluran BBM nasional termasuk BBM subsidi dalam kondisi aman dan juga terkendali di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global. Di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global, Komisi 12 DPR RI memastikan pasokan dan penyaluran BBM nasional, termasuk BBM subsidi dalam kondisi aman dan terkendali. Kepastian ini disampaikan usai RDP Komisi 12 DPR RI dengan Dirjen Migas, SKK Migas, BPH Migas, serta PT Pertamina Patraniaga. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan, berdasarkan hasil RDP, ketahanan energi nasional masih terjaga, baik dari sisi pasokan maupun distribusi. Target lifting minyak dan gas bumi juga dilaporkan tetap berjalan sesuai rencana. Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM subsidi, sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi. Lifting baik, bagus, nggak ada masalah, tetap sesuai dengan target daripada APBN. Kemudian juga kita mendapat laporan dari SKK BPH Migas, disampaikan oleh Kepala BPH Migas terkait dengan pengawasan distribusi BBM. Ini aman, clear, nggak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan itu sudah ada tindakannya. Kemudian juga menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung daripada di dalam konsumsi BBM ini jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan agar tepat sasaran. Kemudian juga kami mendapat laporan terkait dengan pengawasan juga mengikut sertakan kepolisian. Bambang juga menegaskan, pengawasan distribusi BBM terus diperketat, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, serta menindak tegas penyelewengan hingga penjeratan pidana korupsi.
Elvi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerataan akses program magang nasional Kementerian Ketenagakerjaan yang masih didominasi Pulau Jawa agar peserta dari luar daerah tidak harus magang jauh dari domisili. Program magang nasional Kementerian Ketenagakerjaan masih didominasi Pulau Jawa. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerataan akses agar peserta dari luar daerah tidak harus magang jauh dari domisili. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menilai, akses magang masih terpusat di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Akibatnya, peserta dari luar Jawa terpaksa mencari kesempatan di Pulau Jawa. Untuk mengatasi hal ini, Neti mendorong pelibatan BUMD dan Bank Pembangunan Daerah sebagai mitra penyelenggara magang. Langkah ini dinilai mampu memperluas akses sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja lokal. Neti juga mendorong koordinasi lebih intensif antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah agar program magang menjangkau wilayah 3T dan daerah dengan angka pengangguran tinggi. Neti juga berharap program magang tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja di daerah. Ke depan harus ada semacam pendekatan khusus kepada perusahaan-perusahaan. Kan di daerah pasti ada BUMD, ada Bank Pembangunan Daerah. Nah, itu didorong agar bisa menjadi peserta magang dan menerima ya peserta magang untuk bekerja atau berlatih di perusahaan-perusahaan mereka. Nah, menurut saya ini sangat mungkin sebetulnya. Tinggal bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah ini ditingkatkan sehingga bukan didominasi oleh wilayah-wilayah di Pulau Jawa atau wilayah perkotaan, tapi juga dinikmati oleh anak-anak kita yang ada di wilayah-wilayah terjauh, perbatasan, dan juga kepulauan. Ken dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah ketidakpastian global, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak menjadi tantangan yang mendesak untuk diatasi. Di sini DPR RI memandang transisi energi sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, tentunya negara ini tidak boleh abai karena di balik setiap layanan yang kita nikmati ada keringat para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sistem yang belum sepenuhnya berpihak. Oleh karena itu, di sini DPR RI mendorong lahirnya regulasi yang adil dan juga adaptif agar setiap pekerja dapat bekerja dengan rasa aman dan juga bermartabat. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini.
Konflik perang Iran, Amerika dan Israel memicu kenaikan harga minyak dunia secara signifikan. Ditutupnya Selat Hormuz sebagai jalur vital distribusi menyebabkan harga minyak dunia naik dari $70 menjadi $140 per barel, alias naik 100%. Tak heran harga bensin di sejumlah negara mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Di Asia Tenggara sejumlah negara menaikkan harga BBM-nya hingga di atas 50%. Hanya Indonesia yang masih bertahan belum menaikkan harga. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun 2026. Menurutnya, defisit APBN tidak akan di atas 3% karena pemberian subsidi BBM. Ini yang harus masyarakat tahu, Pak, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Ya, Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya, dengan asumsi harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Untuk yang bersubsidi ya. Yang bersubsidi. Kalau yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya, saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung Pak. Menekan ketergantungan impor energi minyak dan gas melalui percepatan transisi energi terbarukan menjadi solusi untuk mengurangi beban pembiayaan subsidi. Utamanya, transisi ke energi listrik yang pasokannya secara nasional mengalami kelebihan 6 gigawatt pada tahun 2025. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong restrukturisasi subsidi energi dengan memanfaatkan kelebihan daya listrik, khususnya mengurangi ketergantungan terhadap LPG yang mayoritas sumbernya harus impor dari luar negeri. Jadi salah satu pemikiran yang ada itu kenapa kapasitas yang idle itu sebetulnya bisa dipakai untuk elektrifikasi, dan ini akan bisa menggantikan misalkan ya subsidi gas LPG yang sekarang ini dalam situasi geopolitik menunjukkan kerentanan impor kita terhadap LPG ini sangat besar. Dan ini kalau memang kita bisa memanfaatkan energi yang tersedia di dalam negeri dan apalagi terbarukan, ini akan sangat membantu terhadap beban subsidi di dalam APBN kita. Populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai 164 juta unit, yang 83% diantaranya merupakan kendaraan roda 2. Jumlah itu membuat konsumsi BBM dalam negeri mencapai 1,6 juta barel per hari, yang sekitar 50% pasokannya harus impor. Mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak ke tenaga listrik menjadi langkah strategis untuk mengurangi kebutuhan impor energi. Asumsinya, jumlah konsumsi BBM akan berkurang jika sebagian besar masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Pasalnya kendaraan listrik saat ini tidak sampai 2% dari total kendaraan bermotor yang beredar. Jumlah kendaraan listrik pada tahun 2025 hanya sekitar 274.000. Berkaitan dengan itu, Komisi 7 DPR RI mendukung pengembangan industri motor listrik di Indonesia. Namun hal itu perlu didukung kebijakan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur pengisian daya listrik. Fasilitas pendukung yang memadai serta insentif bagi masyarakat diyakini akan menumbuhkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Mengingat sekarang situasi tidak menentu, terutama di Timur Tengah ini sekarang, maka kita membutuhkan energi baru sebetulnya. Apalagi Pak Presiden Prabowo berkali-kali dan di banyak tempat menyampaikan ingin sekali mendapatkan energi baru terbarukan itu. Nah, salah satu tentu diantaranya seperti yang disampaikan kemarin baru-baru ini, energi listrik. Nah, jadi karena itu ini harus ada kolaborasi juga nih antara perusahaan QG Motor Manufacture ini dengan pemerintah. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar peralihan ke kendaraan listrik dapat berjalan cepat dan merata. Elektrifikasi serta peningkatan layanan transportasi umum turut menjadi strategi jangka panjang untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di perkotaan. Kementerian Perhubungan menargetkan 90% transportasi umum perkotaan beralih ke kendaraan listrik pada tahun 2030. Pencapaian target itu tentu perlu dukungan menyeluruh dari semua pihak agar harapan transisi energi untuk menekan impor BBM tidak hanya menjadi isapan jempol belaka. Situasi konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah menuntut negara hadir dan lebih sigap dalam melindungi pekerja migran di luar negeri. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, skema perlindungan tidak boleh hanya bersifat reaktif, melainkan harus komprehensif, terukur dan juga berbasis mitigasi resiko. Dengan meningkatnya jumlah PMI di wilayah rawan, negara wajib memperkuat koordinasi serta menyiapkan protokol evakuasi yang cepat dan juga efektif. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di dalam ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan pemirsa, saat ini eskalasi konflik di Timur Tengah menuntut pemerintah dalam menyiapkan dan melindungi juga warga negara Indonesia yang berada di kawasan konflik. Dan pemirsa, Komisi 9 juga memastikan bahwa pemerintah memiliki koordinasi antar sektoral dalam memastikan keselamatan baik raga maupun hak administrasi bagi warga di sana. Dan pemirsa, saat ini Komisi 9 juga telah menyelesaikan rapat dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana dalam hal upaya untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dan pemirsa, telah bergabung bersama saya dalam membahas hal tersebut, yaitu Ibu Tuti Kusumawardani dari fraksi Demokrat. Bu, poin-poin apa saja yang tadi ditekankan pada rapat dengan Kementerian PMI? Ya, tentang urusan pekerja migran yang ada di daerah konflik maksudnya. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi tadi dengan laporan dari Bapak Menteri KP2MI bahwa begitu Pak Menteri sangat gesit dan agresif sekali melakukan suatu kerja koordinasi dengan kementerian terkait tentang bagaimana kondisi dari PMI di daerah konflik ini. Hanya sedikit tambahan diri saya, bagaimana juga informasi agar lebih lengkap dan akurat lagi. Bagaimana agar pendataan daripada perusahaan penempatan pekerja migran ini juga didata, karena di sana yang telah menempatkan pekerja migrannya di daerah konflik ini. Jadi di situ mungkin lebih melengkapi lagi datanya. Apalagi di daerah konflik ini jumlah dari pekerja migran yang ada di sana lebih dari 20.000 personil, 20.700 sekian. Kemudian sekarang juga ada laporan yang bisa disampaikan, pengaduan-pengaduan daripada pekerja migran itu melalui Cisco P2MI, jadi sistem sistem komputerisasi untuk pelayanan pengaduan. Di sini sudah tercatat ada 86 pengaduan kasus, sehingga ini agar bisalah ditindaklanjuti secara cepat oleh Kementerian P2MI. Berarti sudah ada detail sinkronisasi antara Kementerian PPMI dan juga Kemlu terkait pemetaan shelter-shelter aman mana saja, Ibu? Ya, sudah dilakukan koordinasi. Tadi laporannya seperti itu, tapi detailnya tadi belum disampaikan, tapi koordinasi sudah secara agresif dilakukan oleh kementerian. Terkait dengan mekanisme dari kementerian dalam menekan pemberi kerja di luar negeri agar tetap melunasi, Bu, dari hak finansial dari PMI sebelum dievakuasi seperti apa? Nah, inilah pentingnya atase tenaga kerja yang harus ditempatkan di sana. Di sanalah yang nanti yang punya tugas
untuk memperjuangkan hak-hak daripada PMI ini. Tadi kan baru dibahas bahwa ada beberapa atas tenaga kerja yang sudah ditempatkan. Semoga yang di Timur Tengah ini sudah ada dan di situ nanti kementerian akan menugaskan untuk hak-hak PMI agar dipenuhi. Terkait dengan penanganan saat ini kan masih dalam konflik juga Bu. Penanganan ke depan seperti apa Bu nanti? Penanganan ke depan tentu pengirimannya ya. Pengirimannya agar memang betul-betul terorganize, kemudian jangan sampai ada masalah sedikit pun dengan kementerian yang baru ini. Saya harapkan semoga secara detail perlindungan yang lebih ditingkatkan. Berarti sudah ada nanti detail seperti evakuasi yang prioritas mungkin bagi yang sudah sepuh, sakit ataupun anak kecil Bu. Apakah sudah ada koordinasi? Termasuk itu mungkin ya, termasuk itu tentunya yang akan dilakukan oleh Kementerian P2MI ini. Untuk langkah-langkah dari ke depan dari DPR RI terkhususnya Komisi 9 dalam mengawal kasus ini Bu. Tentunya kami selaku Komisi 9 pengawas dan mitra kerja dari KP2MI terus akan melakukan koordinasi juga rapat-rapat seperti ini agar terbuka semua apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Mari kita hadapi bersama. Ini bukti daripada pemerintah hadir di tengah-tengah daripada masyarakat, yaitu PMI yang ada di daerah konflik. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu. Selamat bertugas kembali Ibu. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan salah satu dari anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Tuti, dan terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Silakan Zia. Baik, terima kasih Rini dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Dewi Justisiana desak perkuat pengawasan distribusi BBM subsidi demi cegah penyeludupan. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa.
Ya, di sini anggota Komisi 12 DPR RI Dewi Yustisyana mendorong pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi diperketat agar tidak ada lagi kebocoran yang merugikan negara dan masyarakat. Pengawasan yang lebih ketat, terintegratis, dan berbasis teknologi diyakini dapat menutup celah penyelundupan yang selama ini masih terjadi di berbagai wilayah. Lebih dari sekedar menjaga stabilitas distribusi, penguatan pengawasan juga menjadi bagian dari komitmen negara dalam melindungi keadilan sosial di sektor energi. DPR RI menilai bahwa sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar distribusi BBM subsidi berjalan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, setiap liter energi yang disalurkan tidak hanya menjadi angka, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Balik DPR RI dorong pembentukan Badan Otoritatif Satu Data Indonesia. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda, pemirsa. Ya, di sini Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya pembentukan badan otoritatif dalam rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia. Kehadiran lembaga yang memiliki kewenangan jelas dan terpusat akan menjadi fondasi utama dalam memastikan data pemerintah tersaji secara akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tidak hanya penting bagi perumusan kebijakan yang tepat sasaran, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menghindari tumpang tindih dan inkonsistensi data antar instansi. Lebih jauh, DPR RI memandang bahwa penguatan ekosistem data nasional merupakan kunci menuju pemerintahan yang transparan dan berbasis bukti. Melalui badan otoritatif tersebut, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendorong integrasi sistem digital yang selaras dengan perkembangan zaman. Dengan tata kelola data yang solid, negara tidak hanya membangun sistem, tetapi juga meneguhkan kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang diambil. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait Dewi Yustisyana desak perkuat pengawasan distribusi BBM subsidi demi cegah penyelundupan. Serta Balik DPR RI dorong pembentukan Badan Otoritatif Satu Data Indonesia. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan tentunya segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.